Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang limit di ketahinggaan suatu fungsi, tapi pada saat ini kita akan membahas tentang fungsi irasional atau lebih tepatnya adalah fungsi akar. Bagaimana sih cara menyelesaikan fungsi rasional? Oke, jika diketahui limit fungsi yang berbentuk limit X mendekati hingga dari AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar 4X kuadrat plus 3X plus R, maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan bentuk sekawannya. Seperti apa? Kita lihat di sini contohnya. Limit X mendekati hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 dikurang akar 4X kuadrat min 5X. Maka cara penyelesaiannya kita kalikan dengan sekawannya. Oke, sekawannya apa? Sekawannya adalah cukup diganti dengan plus. Seperti ini. Ingat, ketika mengalihkan tidak hanya pembilang berlakunya, tetapi juga penyebutnya. Oke, agar tidak merubah fungsi. Maka hasilnya adalah perkalian sekawan. Ketika kita akan mengalihkan sekawan, cukup kita kalikan saja bagian depan dengan bagian depan, kemudian bagian belakang dengan bagian belakangnya. Maka di sini akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 dikalikan dengan 4X kuadrat. Akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurang 6. Akarnya hilang, maka jadinya 4X kuadrat plus 3X min 6. Kemudian dikurang akar 4X kuadrat min 5X plus akar 4X kuadrat min 5X. Hasilnya adalah min di dalam kurungin 4X kuadrat min 5X. Di sini kalian harus hati-hati. Jangan sampai lupa untuk menuliskan tanda kurung di sini. Karena biasanya sering terjadi kesalahan di sini. Oke, kurung dalam kurung 4X kuadrat, dikurang dalam kurung 4X kuadrat min 5X. Per penyebutnya tetap sama, karena di sini adalah penyebutnya 1. 1 dikali akar 4X kuadrat plus 3X min 6 plus akar 4X kuadrat min 5X. Hasilnya tetap sama. Kemudian kita kurangkan di sini untuk pembilangnya 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat ini akan habis jadinya. Kemudian 3X dikurang min 5X. Dikurang min itu jadinya plus, maka 3X plus 5X adalah 8X min 6. Nah, di sini nggak punya konstanta. Min 6 per penyebutnya masih sama. Setelah ini kalian lihat bahwa ini adalah fungsi rasional. Pada pembahasan sebelumnya, ketika kita peroleh fungsi rasional, kita tentukan dulu atau kita sederhanakan dulu mana yang menyebabkan pangkat tertinggi dari pembilang dan mana yang menyebabkan pangkat tertinggi dari penyebut. Oke, yang menyebabkan pangkat tertinggi dari pembilang hanya 8X, maka kita tuliskan 8X. Sementara dalam penyebut, yang menyebabkan pangkat tertingginya adalah 4X kuadrat. Tapi di dalam akar, maka akar 4X kuadrat adalah 2X plus, di sini tandanya plus, yang menyebabkan pangkat tertinggi dalam penyebut satunya adalah akar 4X kuadrat adalah 2X. Kita lihat antara pembilang dan penyebut, pangkat atau variabel X-nya berderajat sama. Maka cukup ambil koefisien depannya itu 8 per 2 tambah 2. 2 tambah 2 adalah 4, maka 8 per 4 sama dengan 2. Jika kita lihat proses ini, bisa kita simpulkan atau bisa kita formulakan rumus praktis untuk menyelesaikan bentuk akar. Limit X mendekati hingga bentuk akar. Kita lihat di sini. Ketika 4X kuadrat sama dengan 4X kuadrat di sini, atau jika kita peroleh seperti ini, lihat jika kita dapati fungsi akar AX kuadrat plus BX plus C dikurang akar 4X kuadrat plus QX plus R, ketika kondisi A ini sama dengan P, jadi posisi di depan X kuadrat ini adalah 4, dan di X kuadrat yang sebelah sini adalah 4, ini sama, maka di sini akan hilang. Nah, ketika hilang atau ketika habis, maka sisanya adalah hanya 3X
dan min 5X, atau hanya pada posisi B dan Q. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, jika A sama dengan P, maka akan jawabannya hanya B dikurang Q. Dalam hal ini 3 dikurang min 5, dapatnya 8. Per 2 akar A. A-nya berapa? 4. Maka 2 akar 4 adalah 4. Akar 4 sendiri 2, 2 kali 2 jadi 4. Jadi 8 per 4. Tetapi bagaimana jika berbeda? Ketika berbeda, kita lihat apakah posisi A lebih besar daripada P. Ketika posisi A lebih besar daripada P, maka otomatis hasilnya adalah masih ada variabel X pangkat 2-nya. Jadi nanti pembilang pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Ketika pembilang X pangkat 2, maka hasilnya adalah pembilang, pangkat tertinggi pembilang lebih besar daripada penyebut. Pada konsep sebelumnya, ketika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka jawabannya adalah plus tahingga ketika posisinya adalah koefisien depan antara pembilang dan penyebut sama. Nah, di sini antara pembilang dan penyebut nanti adalah sama. Jika A lebih besar dari P, maka nilainya adalah plus tahingga. Tetapi jika A kurang dari P, maka nanti di sini adalah pangkat tertingginya masih X kuadrat, tapi posisinya di depan X kuadrat itu adalah min. Maka nanti pembilang dan penyebut koefisien depan variabel pangkat tertinggi dari masing-masingnya akan berbeda. Maka nanti hasilnya adalah min tahingga. Maka ketika A kurang dari P, maka jawabannya adalah negatif tahingga. Tapi jika A lebih besar dari P, maka jawabannya adalah tahingga. Oke, kita lihat contoh bagaimana mengaplikasikan rumus praktis itu. Kita lihat di sini limit X mendekati tahingga dari akar X kuadrat min 3X plus 2 dikurang akar X kuadrat min 4X plus 1. Kita lihat di depan X kuadrat pada akar yang pertama ini adalah 1. Di depan X kuadrat pada akar yang kedua adalah 1. Jadi ini A sama P-nya sama. Maka cukup jawabannya adalah ambil koefisien B-nya sama Q-nya. Maka min 3 dikurang min 4. Min 3 dikurang min 4 per 2 akar 1. 1 dari mana? Dari koefisien X kuadratnya ini. 2 akar 1. Maka jawabannya adalah min 3 dikurang min 4. Hasilnya adalah 1. 1 per 2. Nomor 2, limit X mendekati tahingga dari 9X kuadrat plus 6X plus 2 dikurang akar 9X kuadrat min 1. Kita lihat lagi di sini, di depan X kuadrat pada akar yang pertama adalah 9, di depan X kuadrat pada akar yang kedua adalah 9. Jadi ini masih sama, A sama dengan P. Maka cukup ambil variabel X-nya. Di sini adalah 6, sementara di akar satunya tidak ada, maka sama saja dengan 0. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 0 per 2 akar 9. Akar 9, 3, 3 kali 2, 6, maka adalah 6 per 6 sama dengan 1. Lanjut, nomor 3, limit X mendekati tahingga dari akar 2X kuadrat plus 3X plus 1 dikurang akar X kuadrat plus X min 1. Kita lihat bahwa di depan X kuadrat, ini 2, di depan X kuadrat yang akar satunya adalah 1. Ternyata A lebih besar daripada P. Ketika A lebih besar daripada P, jawabannya adalah plus tahingga. Sementara untuk yang ini, lihat A kurang dari P. Jadi lebih besar yang di P sini, maka hasilnya adalah negatif tahingga. Contoh lagi, contoh yang kelima. Nah, jika diperoleh
Jika didapati soal limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 2X plus 5 dikurang dalam kurung X plus 2. Maka ketika dapat kondisi seperti ini, kalian akarkan dulu X plus 2-nya. Jadi sama kita ubah dulu ke dalam bentuk umum, yaitu akar dikurang akar. Maka X plus 2 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk akar. X plus 2 diubah ke dalam bentuk akar, jadinya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, setelah diperoleh akar dikurang akar, maka kita lihat lagi. Di depan X kuadrat yang ini adalah 1, di depan X kuadrat yang kedua adalah 1. Ketika sama, maka cukup ambil variabel X-nya, yaitu min 2 dikurang 4. Min 2 dikurang 4 per 2 akar 1. Hasilnya adalah min 6 per 2, yaitu min 3. Yang keenam, nah ini soal yang keenam beda dengan yang nomor 5, bedanya terletak di posisi 2X min 3 ini, posisi yang kedua ini yang sama-sama tidak ada akarnya. Kalau yang di nomor 5, X plus 2-nya di dalam kurung, sementara yang di nomor 6, 2X min 3-nya ini tidak di dalam kurung. Maka ini konsepnya masih sama, kita ubah ke dalam bentuk akar dikurang akar, berarti 2X min 3 ini kita harus ubah ke dalam akar, tapi kita lihat catatan bahwa ini tidak ada di dalam kurung. Untuk menghindari kesalahan, maka ketika dapat soal seperti ini, kalian kurungkan aja dulu. Jadi, min 2X min 3 ini kalau kita kurungkan jadinya min dalam kurung 2X plus 3. Oke, lihat di sini. Min kali 2X nanti min 2X, min kali 3 jadinya min 3. Jadi ini ketika dirubah menjadi 2X dalam kurung 2X plus 3. Kenapa plus? Karena di sini tandanya nanti min dikeluar. Maka tetap hasilnya akan tetap min 3. Nah, setelah kita ubah seperti ini, kita akarkan. Ketika diubah jadi akar, maka ini kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 3X plus 1 dan akar dari 4X kuadrat plus 12X plus 9. Jadi 2X plus 3 ini kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah 4X kuadrat. 2 kali 3, 6, kali 2, 12X, 3 dikuadratkan 9. Oke, kita lihat sekarang, baru kita terapkan rumusnya. Posisi di depan X kuadrat ini sama, maka cukup ambil koefisien B-nya, yaitu 3 dikurang 12. Per 2 akar 4. Adalah 2, maka hasilnya min 9 per 4. Kemudian contoh berikutnya yaitu limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 2X plus 5 plus akar X kuadrat plus 6X plus 3 dikurang 2X. Nah, gimana jika mendapatkan soal seperti ini? Ada 3 akar ditambah akar dikurang 2X. Ada 3 bagian. Maka caranya sama, kita harus berpikir, memformulakan, membuat bentuk seperti konsep yang awal, yaitu akar dikurang akar. Nah, ketika kita melihat di sini, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. 2X ini kita pecah. Min 2X ini kita pecah menjadi min X, min X. Tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti ini. Agar bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk konsep akar dikurang akar. Jadi min 2X ini kita ubah menjadi min X, min X. Ketika kita mengubah bentuknya, tetap kita tidak akan mengubah bentuk awalnya. Nah, di sini ketika udah kita buat seperti ini, maka X ini kita akan ubah atau kita jadikan ke dalam bentuk akar menjadi X kuadrat.
Nah, ketika sudah ini kita bisa menyelesaikannya satu-satu. Di depan X kuadrat di sini 1, depan X kuadrat ini 1 artinya sama, maka cukup ambil koefisien X-nya per 2 akar A ya. Jadi 2 kurang 0, ingat bahwa di sini nggak ada variabel X, maka itu 0 per 2 akar 1. Yang sebelah sini adalah 6 dikurang 0 juga per 2 akar 1. Maka hasilnya adalah ini 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Hasilnya 1 tambah 3, 4. Kemudian lihat lagi contoh di sini, kita berikan lagi contoh yang 3 bagian. Limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 4X plus 7 plus akar 4X kuadrat plus 16X plus 3 dikurang akar dari 9X kuadrat plus 12 plus 18X min 2. Apakah ini pun sama kita bagi 2? Tidak. Kita perhatikan lagi akar-akar yang sebelumnya. Nah, ketika kita akan menjodohkan dengan yang akar X kuadrat min 4X plus 7, bisakah kita mengusahakan bahwa ini akan diperoleh bentuk X kuadratnya sama? Bisa. Caranya bagaimana memisahkannya? Lihat di sini. Oke. Jadi akar 9X kuadrat plus 18X min 2 ini saya pisahkan menjadi 1/3 dengan 2/3. 1/3 dengan 2/3. Ingat 1/3, 2/3 itu adalah 1. Jadi akar 9X kuadrat plus 18X min 2 saya pisahkan menjadi 1/3 dan satunya adalah 2/3 dari akar ini. Kita tidak akan mengubah bentuk. Oke. Kemudian kenapa 1/3 saya pasangkan dengan yang di akar X kuadrat min 4X plus 7? Karena 1/3 akar dari akar 1/3 kali akar 9X kuadrat plus 18X min 2 ini juga akan menyebabkan variabel koefisien dari variabel X kuadratnya adalah 1. Dan itu sama dengan yang di sini. Nah, jika kita bisa mengusahakan sama, sebaiknya kita usahakan sama agar mendapatkan jawaban. Oke. Hasilnya 1/3 kita masukkan ke dalam kurung kan menyebabkan jadi 1/9. 2/3 kita masukkan ke dalam kurung, maka jadinya 4/9, maka di sini akan 9-nya akan habis di sini. Maka lihat koefisien X kuadratnya jadi 1. Sementara yang di sini nanti 9-nya akan habis, maka koefisiennya menjadi 4X kuadrat. Koefisiennya jadi 4. Dan ini akan sama dengan akar sebut. Oke, jadi lanjut. Maka 1/9 kali 9 ini 1, 18 bagi 9 itu 2, min 2/9. Yang ini 9 bagi 9 kali 4 adalah 4. 18 bagi 9 itu adalah 2 kali 4 jadi 8. Yang ini adalah 2 kali 4, 8/9. Oke. Kita lihat di sini. Nah, koefisien depan X kuadrat dengan yang di sini koefisien depan X kuadrat sama. Yang di sini koefisien depan X kuadrat 4, yang di sini koefisien di depan X kuadrat juga 4. Kalian lihat di sini bahwa jadi ketika kita mau memisahkan akar yang bagian akar satunya, kita harus mengusahakan supaya nanti diperoleh hasilnya seperti ini, yang bisa menyebabkan ini akan sama depan X kuadratnya. Kita usahakan dulu seperti itu. Jika tidak bisa, maka apa boleh buat. Oke, mungkin memang soalnya tidak bisa diubah ke dalam bentuk yang sama. Lanjut, ketika ini kita udah mulai seperti ini, maka ini tinggal kita menggunakan rumus praktisnya. Cukup ambil koefisien depan X, maka min 4 dikurang 2 per 2 akar 1. Oke, ditambah yang sebelah sini adalah 16 dikurang 8 per 2 akar 4. Min 4 dikurang 2 adalah min 6 per 2 adalah 3. Kemudian 16 dikurang 8 adalah 8 bagi 4. 2 akar 4 ini adalah 4.
Apakah min 6 per 2, 8 per 4. Min 6 per 2 adalah min 3 plus 2. 8 per 4 itu adalah 2, maka jawabannya adalah min 1. Oke, itu demikianlah pembahasan tentang limit X mendekati tak hingga dari fungsi irasional atau fungsi yang berbentuk akar. Dalam hal ini akar dikurang akar. Semoga bermanfaat.